Tanamlah tomat dengan ilmu, rawat dengan cinta, panenlah dengan bangga. Karena hasil terbaik selalu lahir dari ketulusan dan ketelitian petani sejati. Halo bose, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Kali ini kita berada di lahan tomat komodor milik Pak Komarudin di Desa Klegen, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Beliau adalah kepala desa sekaligus petani spesialis tanaman tomat yang sangat berpengalaman dalam budidaya tomat. Bagaimana cara budidaya tomat mulai dari olah lahan sampai panen? Simak video selengkapnya. Saya pengen belajar sama Pak Lurah cara budidaya tomat komodor ini, Pak Lurah. Mungkin dari olah lahan dulu ya Pak, sampai pengobatan. Oh ya. Berdasarkan pengalaman aja Pak. Ya. Mungkin dari olah lahan dulu ya Pak. Ya. Nah, olah lahannya gimana, dari buat bedengannya berapa senti dan tingginya berapa gitu Pak Lurah? Ya, untuk olah lahan biasanya kami pakai mulsa yang ukurannya 120 ya. Ukuran mulsa 120 dan tingginya biasanya di kisaran 50 untuk golian atau bedengan yang saya buat. Dan juga untuk pupuk dasarnya kami biasanya menggunakan pupuk dasar kandang seperti pupuk kandang dari hewan, dan juga biasanya juga pakai kompos, dan juga pakai dolomit, dan juga untuk menahan layu itu pakai Trichoderma. Trichoderma. Karena untuk mengantisipasi layu tersebut kita harus mengantisipasi dari awal. Dari awal sudah diantisipasi agar pertumbuhannya itu tidak layu sampai nanti pembuahan. Karena biasanya petani itu setelah terjadi layu baru ditangani atau ditindaklanjuti. Itu salah, karena layu tersebut dari awal pertumbuhan, dari awal penanaman harus sudah kita antisipasi dengan kaitannya dengan layu pohon dan layu batang tersebut. Tapi untuk lahan kami cuman istilahnya dalam arti pengolahan lahan itu tidak sepenuhnya kami olah sendiri, kami tetap menggunakan tenaga kerja. Cuman kami mengarahkan kaitannya dengan lahan, dan juga kaitannya dengan ukuran, dan juga kaitannya dengan dasaran untuk penanaman tomat jenis komodor tersebut. Pak, tadi ada yang menarik, Bapak untuk pencegahan layu itu pakai Trichoderma. Iya. Pakai Trichoderma apa yang Bapak pakai? Pakai Trichoderma Plus ya. Trichoplus itu. Trichoplus ya. Trichoplus. Oke, yang Trichoplus ini menarik nih. Iya. Berarti Pak Lurah mengaplikasikannya sebelum tutup mulsa ya? Iya. Itu gimana? Sebelum tutup mulsa, karena Trichoplus itu bahannya itu susah untuk larut. Sekali dituang di air, kalau tidak diendapkan 1 hari atau 2 hari, ya paling maksimal 1 minggu lah. 1 minggu kita masukkan di air, kita tutup. Setelah itu baru larut. Karena kalau sekaligus dilarutkan di air itu susah. Akhirnya kami mempunyai trik untuk melarutkan dulu, baru 2 hari 3 hari sampai 1 minggu, baru sebelum tutup mulsa itu saya semprotkan di bedengan tersebut dengan merata, semprot merata. Setelah itu baru ditutup mulsa tersebut. Cukup sekali ya, itu cukup sekali untuk menyegah layu tersebut. Oke, alhamdulillah dengan awal kami menanam komodor itu, alhamdulillah tidak ada yang layu sampai saat ini. Satu pun nggak ada. Dari olah lahan tadi ya, bedengan tutup mulsa katanya. Kalau dari jarak tanamnya pakai berapa senti ini Pak Lurah? Kami jarak tanamnya pakai 50 cm. 50 cm. Ya. 50 cm jarak tanamnya untuk tomat komodor itu. Dan juga lanjarannya ini kami pakai 160, tapi kurang tinggi. 160 paling enggak itu 170 kalau lanjaran untuk tomat tersebut. Karena setelah kami pakai lanjaran 100, panjangnya 160 itu kurang tinggi lanjaran tersebut, akhirnya tomatnya banyak yang
sengkleh lah gampangnya itu, samping gitu ya. penyamping ya, tidak ke atas gitu. Oh oke. Jadi harus rutin di tali ke atas ya. Talinya ke atas itu harus rutin tuh. Oke, Pak Lurah, boleh di-share juga Pak, setelah tadi tanam kan? Iya. Nah, itu ada pemupukan susulan di umur berapa Pak? Dan pakainya apa? Untuk pemupukan susulan biasanya kami setelah tanam itu di umur 15 sampai 20 hari baru ada pupuk susulan untuk kocoran. Kocorannya saya pakai multi MP. Itu setiap 1 ember kami beri 3 sendok multi MP tersebut. Tiap minggu saya rutin saya kocorkan di batangnya tomat tersebut. Berarti dosisnya 1 sendok per 1 lubang ya. Iya. Itu untuk memperkuat ini ya Pak ya, berarti batang supaya pertumbuhannya lebih maksimal ya. Nah setelah itu adakah pupuk susulan berikutnya? Atau itu seminggu sekali terus menerus sampai buah atau sebelum buah Pak? Biasanya kami dari umur 15 sampai 20 hari itu sampai umur 60 sampai 70 hari. Itu setiap minggu kami kocor, setelah itu kami stop. Dalam arti untuk pembuahan sudah maksimal, apabila kurang maksimal enggak saya tambahi, tapi biasanya sampai umur 70 mulai merah itu sudah saya tidak stop, tidak digunakan. Berarti nggak fokus ke pupuk buahnya ya Pak, buahnya. Lanjut Pak Lurah, saya pengen tahu juga di cara penanganan penyakit ini yang penting. Biasanya kalau tomat itu penyakitnya ada tadi ya, Fusarium, kemudian Phytophthora, Alternaria atau bercak daun ya Pak. Nah, Pak Lurah itu pakainya apa Pak? Kalau bercak daun biasanya kami pakai Fargo. Karena setelah kami pakai Fargo, bercak daun dari awal bercak itu, setelah kami spray pakai Fargo tersebut, alhamdulillah bisa sembuh, dalam arti normal kembali pertumbuhan daun dan juga pertumbuhan pupus tomat tersebut. Berarti ini bisa untuk ini ya Pak ya, untuk misalnya udah kena kering, dia udah nggak nyebar lagi gitu ya. Langsung kalau sudah di spray pakai Fargo itu udah nggak menyebar, dalam arti tapi ya paling nggak 1 minggu sekali harus di spray itu Fargonya, itu harus masuk, apalagi mungkin kalau musim hujan. Hujan ya. Oke, kalau ini kan sekarang panas ya Pak. Ini penanaman kan kemarin berarti sebelum panas ya, masih hujan ya ini penanaman. Masih hujan, masih di musim hujan. Tapi itu aman ya dari aman. Alhamdulillah aman. Untuk layunya juga aman, untuk bercak daunnya juga aman. Oke, terima kasih banyak Pak Lurah sudah menyampaikan informasi dan mau sharing-sharing sama kita ya Pak. Sama-sama ya. Ilmunya luar biasa bermanfaat. Ya, mudah-mudahan para petani di lingkup wilayah Desa Klegen, Kecamatan Grabag, kaitannya dengan petani-petani, anak-anak muda, janganlah istilahnya pun jangan takut menjadi petani, karena petani adalah yang istilahnya yang membawa kita untuk ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Grabag, lingkupnya Desa Klegen, kaitannya dengan pertanian tersebut. Baik, terima kasih banyak Pak Lurah. Sukses selalu Pak. Ya, sama-sama.